Sambil tunggu yang lain ya. Udah sudah berapa? Sudah 4. Waalaikumsalam. Jadi nanti selamat malam Mbak Gadis. Jadi nanti setelah kelas ini saya kasih soal UAS ya. Jadi ini kalau di jadwal ini kan pertemuan terakhir ya. Pertemuan terakhir nanti setelah itu kita UAS. Terus yang kemarin yang saya tugaskan, yang saya minta tolong untuk absen siapa ya? Mbak Gadis atau Mbak Reni ya? Yang saya minta tolong untuk rekap absen ya. Mbak Gadis ya. Oke ya. Jadi saya mulai pertemuan pada malam hari ini. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada malam hari ini kita kita masuk ke bab terakhir ya di semester 2 ini ya, yaitu bab hidrosfer ya. Bab hidrosfer, dimana sebelumnya teman-teman sudah mempelajari bab 1 sampai bab 4 ya. Apa saja itu? Bab 1 bab 4 sampai bab 4. Sebelumnya kita sudah bab 1 itu kan hakikat keilmuan geografi ya. Jadi tentang apa itu konsep geografi, pendekatan geografi. Kemudian bab 2 nya tentang tata surya dan bumi ya. Jadi bagaimana galaksi bumi terbentuk, unsur-unsur bumi, tata surya itu apa saja isinya,
Teman-teman sudah belajar itu. Terus kemudian bab 3-nya adalah batuan dan tanah ya. Batuan dan tanah, tentang dinamika perubahan batuan, dinamika perubahan tanah ya. Kemudian bab 4-nya kemarin kita belajar tentang atmosfer ya, atmosfer atau cuaca dan iklim ya. Nah sekarang kita masuki hidrosfer ya. Hidrosfer. Sebelumnya teman-teman ada yang tahu apa itu hidrosfer? Hidrosfer itu apa? Ada yang bisa bantu? Mungkin nggak perlu menurut di buku ya, menurut di pikiran teman-teman sendiri ya. Jadi ini nggak ada salah atau benar. Jadi di pikiran teman-teman apa itu hidrosfer itu apa sih? Sejauh teman-teman tahu saja apa itu hidrosfer. Hidrosfer itu apa? Sejauh teman-teman tahu. Nggak perlu Google, nggak perlu lihat Google, nggak perlu lihat buku ya. Saya ingin tahu teman-teman hidrosfer itu apa? Menurut jauh pikiran teman-teman. Halo? Lapisan air yang di permukaan bumi. Yang lain? Bentang perairan yang Mbak Citra lapisan air. Mbak Nuri bentang perairan yang menyelubungi planet bumi. Keberadaan air di bumi. Oke ya. Jadi tepat ya jawabannya ya. Jadi teman-teman dari poin teman-teman saya bisa simpulkan dari poin-poinnya air, lapisan air. Poinnya adalah air ya. Dari pendapat teman-teman satu poin yang sama adalah apa? Air ya. Jadi hidro ya. Hidro ini artinya air ya. Hidro ini air. Fer itu berhubungan dengan lapisan atau bentang ya. Jadi hidrosfer hidrogen air ya Pak. Kok saya nggak bisa lihat tulisannya? Teman-teman bisa Mbak? Oke ya. Jadi hidrosfer itu adalah lapisan atau bentang air atau perairan yang berada di bumi ya. Jadi poin-poin teman-teman ini sama semua ya, lapisan air ya, lapisan perairan ya. Oke ya. Nah, ini adalah apa? Persediaan air di bumi.
Sebentar ya. Oke, selanjutkan ya. Jadi ini adalah persediaan air di bumi ya. Tempat ini adalah persentase ya. Jadi di laut dan di samudra persentase airnya banyak ya, 96. Jadi persentase persediaan air di bumi itu banyak terdapat di laut ya. Jelas ya, di laut dan samudra ya. 90 berapa? 96,53%. Sisanya berada ada dalam tanah, es, glasier, air permukaan, ya, danau, sungai, rawa, air biologis, air di atmosfer ya. Jadi ini komposisi kandungan air yang ada di bumi ya. Jadi dari 100%, 96%-nya ada di laut dan samudra ya. Jadi ini menggambarkan kalau bumi kita dikelilingi oleh air ya. Persentase lautan dengan daratannya lebih besar lautan ya. Oke. Oke, selanjutkan ya. Oh, ada pertanyaan Mbak Nuri nih, glacier itu apa Pak? Oh, glacier itu es ya, ya sama ya, es dan glacier es. Glacier itu timbunan es ya, yang daratan es itu glacier ya. Jadi daratan es itu glacier yang ada di kutub utara, kutub selatan ya. Jadi gundukan es. Oke, selanjutkan. Kemudian nah ini ya. Di buku ini ada siklus hidrologi ya. Jadi dalam lapisan hidrosfer di bumi itu ada siklus ya. Yang disebut dengan siklus hidrologi. Jadi siklus itu apa? Siklus itu adalah sirkulasi atau perputaran ya, perputaran. Jadi siklus itu perputaran. Perputaran massa air di bumi ya. Yang diawali dengan proses pemanasan muka bumi oleh pancaran sinar matahari. Akibat proses pemanasan, ya, sebagian massa air mengalami penguapan ke udara. Kemudian dari udara dia jatuh lagi ke laut. Ke daratan maksudnya ya. Jadi kalau di sini siklus hidrologi ini, ya, jadi ada siklus pendek, ada siklus sedang, siklus panjang ya. Kalau siklus pendek dia dari laut menguap menjadi awan dan jatuh lagi ke laut sebagai hujan. Sedangkan siklus sedang itu ada proses adveksi ya. Apa itu proses adveksi? Jadi adveksi itu dia berpindah. Jadi kalau ini kan kalau yang di atas ini siklus pendek ya, dari laut menguap menjadi awan dan jatuh lagi, jadi dia langsung jatuh ke laut. Tapi kalau siklus sedang dia ada proses adveksi, itu dia berpindah ya. Jadi dia menguap kemudian menguap menjadi gumpalan awan ya, tapi awan itu berpindah ya, ada gerakan horizontal menuju ke tempat lain ya, sehingga hujannya jatuh di tempat lain gitu.
Sedangkan siklus panjang, ada siklus panjang itu ada proses pembekuan ya. Ya, jadi dia setelah terlalu uap ya, itu dia membeku dulu. Uapnya uap air tersebut membeku ya. Barulah menjadi hujan. Tumbukan salju itu kah? Mbak Nuri tanya yang mana ini? Tuh, glacier itu tak maksudnya? Jadi kalau glacier Mbak, kalau gampangannya glacier itu daratan yang berupa es ya, itu glacier. Jadi daratan yang berupa es itu glacier ya. Entah itu dari proses apa, apakah itu dari tumpukan salju ya, tumpukan salju yang lama, apakah dari karena membekunya satu tempat. Nah, itu bisa dikatakan glacier ya. Bisa lanjutkan ya. Nah, diskus hidrologi sudah ya. Nah, ini ya. Oke ya. Jadi ada beberapa istilah dalam siklus hidrologi ya. Apa ini? Teman-teman tahu apa ini? Apa saja ini? Jadi dari sini ada beberapa istilah, yaitu evaporasi, transpirasi, ya, evapotranspirasi, kondensasi, adveksi, persipitasi, runoff, dan infiltrasi ya. Jadi semuanya sebenarnya ada di buku ya. Jadi kalau teman-teman lihat di buku di halaman 12 nih ya, itu ada ada skema atau bahkan bagaimana siklus hidrologi yang terjadi di alam ya. Kalau teman-teman lihat di buku di halaman 112 ya. Evaporasi itu apa? Evaporasi itu proses penguapan ya. Dia proses penguapan air dari permukaan bumi yang berasal dari danau, laut, dan sungai secara langsung melalui pemanasan dan penyinaran matahari. Itu evaporasi. Jadi air yang ada di daratan, di laut maupun di danau atau yang lain, itu dia menguap. Kemudian ada transpirasi ya. Transpirasi yaitu proses penguapan air dari tubuh makhluk hidup melalui aktivitas metabolisme organisme, tumbuhan, hewan, dan manusia ya. Contohnya apa? Contohnya pada proses apa kalau tumbuhan? Fotosintesis ya. Kemudian evapotranspirasi ya, yaitu gabungan proses penguapan, evaporasi, dan transpirasi ya. Jadi dia dia gabungan antara semua penguapan yang ada di bumi ya. Kemudian kondensasi apa? Kalau teman-teman tahu, kondensasi itu pengembunan ya. Jadi pengembunan telah perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat ya. Jadi dari gas dia menjadi apa? Menjadi cair, menjadi air ya. Kondensasi. Jadi dia adalah proses setelah evaporasi itu berlangsung ya. Jadi setelah evaporasi itu
dia menjadi uap, kemudian uapnya menjadi air kembali, itu disebut kondensasi ya. Jadi proses pengembunan. Kemudian adveksi. Sudah saya jelaskan tadi, adveksi yaitu gerakan horizontal. Jadi gerakan perpindahan ya, awan yang berpindah itu adveksi ya. Awan yang berpindah tadi karena dia setelah menguap dia tidak langsung jatuh ke tanah, ke laut, tapi dia mengalami perpindahan sehingga jatuh di tempat lain, seperti itu ya. Sedangkan presipitasi, apa itu presipitasi? Jadi presipitasi itu sebenarnya hampir sama ya dengan dengan kondensasi ya. Jadi kalau teman-teman lihat di bukunya, jadi sebenarnya sambil dilihat ya bukunya ya. Jadi presipitasi itu turunnya air itu ya. Jadi yang bersama dengan kondensasi ya, seperti saya bilang tadi ya. Jadi turunnya air dari awan itu presipitasi ya. Jadi dia menjadi hujan. Jadi kalau di buku ini ya, curah hujan atau presipitasi ya. Jadi air yang sudah uap air yang terevaporasi, dia menjadi awan, kemudian berpindah awan tersebut mengalami adveksi kan ya, kemudian turun menjadi hujan, dan hujan itu disebut presipitasi itu ya. Kemudian run off. Apa itu run off? Kalau teman-teman baca di buku, jadi run off itu aliran curah hujan yang mengalir di atas tanah ya. Jadi curah hujan yang mengalir di atas permukaan tanah yang menuju ke sungai, ya, danau atau lautan ya. Itu run off ya. Kemudian infiltrasi. Apa itu infiltrasi? Infiltrasi tadi kalau run off itu kan dia yang mengalir di permukaan tanah, sedangkan infiltrasi dia itu mengalir ke dalam tanah ya. Jadi itu prosesnya ya. Jadi infiltrasi itu adalah proses mengalirnya ke dalam tanah, sedangkan run off itu dia mengalir di permukaan tanah. Gampang aja mengingatnya ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, bisa menyimpulkan dari beberapa istilah ini ya, sambil teman-teman lihat di buku di halaman 112 itu. Jadi proses pertama, misalkan kita urutkan dari proses satu ini ya, evaporasi ya. Jadi proses pertama adalah evaporasi, yaitu tadi menguap ya.
Jadi proses penguapan ya. Proses penguapan dari dari permukaan ya, seperti laut, sungai ya, danau. Kemudian transpirasi, proses penguapan dari tumbuhan ya, dari hewan, manusia ya. Jadi ketiga proses ini adalah penguapan. Jadi penguapan dari tanah, kemudian penguapan tersebut dia mengalami kondensasi ya. Sebelum dia menjadi hujan, dia mengalami kondensasi. Jadi perubahan wujud ya dari gas menjadi cair ya. Karena evaporasi ini ya. Evaporasi ini ketiga ini adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas ya. Kemudian dari gas menjadi cair, dia mengalami kondensasi. Dan bila mengalami adveksi ya. Neng izin Pak. Oh ya. Dan bila mengalami adveksi ya, maka itu artinya dia berpindah ya. Hasil penguapan tersebut menjadi awan, dia berpindah ke tempat lain ya. Ada gerakan horizontal. Kemudian setelah mengalami kondensasi, dia ada peristiwa presipitasi atau hujan ya. Hujan ya. Setelah hujan, dia jatuh ke tanah ya. Dia run off, artinya dia mengalir ya, mengalir. Dari hujan tersebut mengalir ke permukaan dan dia mengalami infiltrasi atau penyerapan ke dalam tanah ya. Jadi seperti itu ya siklusnya. Kemudian terjadi lagi evaporasi, kembali lagi ke peristiwa satu ini ya. Oke, paham ya? Selanjutkan ya, ini ada jenis perairan di darat ya. Ada air tanah atau groundwater, rawa ya, danau dan sungai. Jadi akan dijelaskan pada slide berikutnya ya. Oke, selanjutkan. Oke, groundwater ya, atau air tanah ya, yaitu air yang tersimpan atau terdapat dalam tanah ya. Air yang tersimpan atau terdapat dalam tanah ya. Jelas ya dari kata-katanya. Hampir semua air tanah ini mengikuti siklus hidrologi, kecuali air konat dan air magma ya. Jadi hampir semua. Kemudian asal-usul air tanah ya. Asal-usul air tanah ya. Yaitu asalnya dari air hujan. Jadi ada asal-usulnya, ada tiga ya. Air hujan, atau disebut air meteorit atau air vadus ya. Kemudian ada air magmatik ya. Nah, kemudian ada air konat atau konat water atau air yang terjebak ya. Kalau di buku ini nggak ada penjelasannya ya. Jadi air konat itu maksudnya air yang terjebak pada batuan ya. Jadi terjebak itu maksudnya dia terjebak pada batuan ya. Mei Ika juga izin Pak. Oh, kenapa pada izin? Oke, selanjutkan ya. Oke, jenis lapisan berdasarkan kemampuan mengalirkan air tanah ya. Jadi ada lapisan permeabel, yaitu apa? Lapisan batuan
yang dapat dilalui dengan mudah oleh air tanah ya. Ya seperti katanya permeable ya. Permeabilitas. Permeabilitas itu apa? Kemampuan menyerap ya. Menyerap atau mengalirkan ya. Kemudian ada lapisan impermeable. Seperti kata-katanya ada im ya. Ini ada imbuhan im, artinya dia lawan katanya ya. Yaitu lapisan yang sulit atau tidak bisa dilalui oleh air tanah ya. Atau ya, atau lapisan kedap. Kemudian ada lapisan akuifer ya. Itu lapisan kulit bumi yang dapat menahan air dan terletak di antara dua lapisan impermeable ya. Oke, selanjutkan. Ya, ini ada distribusi vertikal air tanah ya. Oke, jadi apa distribusinya? Jadi di sini ada permukaan tanah, ya. Di sini ada apa? Daerah dasar ya. Ya, ini kalau teman-teman bisa lihat di dalam bagan ini. Daerah ini adalah air dangkal ya, dimana dia adalah lapisan paling atas ya, atau zona dangkal adalah lapisan paling atas yang dekat dengan permukaan tanah ya. Kemudian ada zona antara ya, zona antara bisa disebut oleh gravitasi ya. Ini ya karena dia di antara zona dangkal dan zona kapiler. Sedangkan zona kapiler ya, zona kapiler dimana dia terdapat gantungan air kapiler. Yaitu apa? Kapiler itu seperti katanya ada kapilaritas ya, yaitu apa? Tempat yang memiliki pori-pori atau mengalirnya air ya, yang lebih pori-pori yang lebih besar ya. Dan di sini ada air tanah. Nah, di sini zona jenuh dan zona tidak jenuh. Oke, ini distribusi vertikal dari air tanah. Jadi dia masuk apa? Penyerapan airnya dia dari permukaan tanah, kemudian masuk ke zona-zona seperti ini ya, dan baru masuk ke bagian air tanah, bagian dimana air tanah tersebut terkumpul ya. Oke, selanjutnya macam-macam air tanah ya. Jadi ada air tanah dangkal. Ada air tanah dangkal, freatik ya, atau bebas ya. Itu air tanah yang berada dari lapisan impermeable, lapisan yang sulit untuk menyerap ya tadi impermeable ya. Kemudian ada air tanah dalam artesis atau artois, yaitu air tanah yang terletak di antara dua lapisan impermeable ya, terletak pada lapisan akuifer. Jadi ada dua macam ya. Kemudian kalau penjelasan tentang ini ada di halaman 113 ya di buku ya, tentang air tanah freatik ya, atau air tanah bebas ya. Jadi di sini jelaskan bahwasanya air tanah itu berada di atas lapisan impermeable ya. Oke, selanjutkan. Jadi kemudian sebentar. Ya, kemudian ini adalah upaya-upaya menjaga kelestarian air tanah. Ya. Jadi jangan sampai teman-teman itu merusak kelestariannya ya. Jadi pertama, pencegahan penggunaan air tanah secara berlebihan, terutama oleh industri ya. Jadi kalau teman-teman di asrama atau di mes ya, jangan sampai
Halo. Oke ya. Bisa dengar suara saya? Oke, selanjutkan ya. Jadi tadi ya, pencegahan penggunaan air tanah secara berlebihan ya, atau terutama oleh industri. Ya jangan mungkin di sini disebutkan industri ya, tapi kita kembali ke individu masing-masing ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di mes ya, di mes atau di rumah gitu ya, jangan sampai menggunakan air secara berlebihan ya. Misalkan keran air dibuka terus menerus ya, secara berlebihan. Jadi itu tadi ya, penggunaan air tanah tidak berlebihan. Kemudian pencegahan pembatasan penduduk ya, jadi berpengaruh sekali ya. Kemudian pembatasan sumber resapan. Oh itu nanti Mbak, sebentar ya, di slide selanjutnya ada ya. Kemudian ada penegakan peraturan penggunaan air tanah di daerah pantai ya. Terus kemudian ada menjaga kelestarian hutan ya. Kenapa? Karena teman-teman tahu sendiri bahwasanya hutan itu dia merupakan sumber air ya. Jadi di mana pohon-pohon yang berada di hutan itu akan meresap air. Karena daya serap yang ditimbulkan oleh akar-akar hutan ya, akar-akar pohon tersebut akan membuat kumpulan-kumpulan air ya, kumpulan sumber air. Sedangkan kalau hutan itu ditebang ya, jadi tandus ya, jadi gersang ya tempatnya ya. Kemudian berketat AMDAL. AMDAL itu peraturan tentang lingkungan ya, kemarin sudah pernah jelaskan. Menghindarkan pembuangan limbah atau kontaminasi terhadap air tanah ya. Ini biasanya tentunya pabrik ya, pabrik. Kemudian pembuatan sumur resapan ya, sumur resapan. Sumur resapan seperti apa? Ini ada di next slide ini ya. Nah ini ya sumur resapan ya. Sebentar, ada jelasannya nih. Oh, jadi sumur resapan ini dia meresap air hujan ya. Jadi maksudnya di sini adalah ini nggak bisa di play di sini ya, seharusnya bisa di play ini ya. Nah ini ya. Jadi sumur resapan seperti ini ya. Contoh bisa ya. Jadi kalau teman-teman lihat di bagan ya, ini adalah rumah ya. Ini ada saluran air yang menghubungkan antara tempat penimbunan air ya. Jadi ada blok beton ya. Di sini ada saluran air umum ya. Jadi kalau teman-teman lihat di simulasi ini ya, nah ini adalah air hujan ya. Saat air hujan itu jatuh di atas rumah, saat hujan itu turun, kemudian nah ini ya, tetesan-tetesan air itu akan masuk ke dalam tempat penampungan saluran air ya, saluran air tawar, dan dialirkan ke ke dalam blok beton ini ya, sehingga sampai terisi penuh ya, sampai terisi penuh. Nah, dan kemudian masuk ke saluran air umum ya. Nah, di sini nanti ada proses penyaringan ya dia ya. Nah, ini maksud dari sumur resapan ya. Gitu Mbak Nuriani ya. Mbak Nuriani ya. Bisa dipahami ya. Oke, selanjutkan. Oke, tadi adalah air tanah, sekarang rawa ya. Rawa itu adalah tanah basah yang selalu digenangi air karena kekurangan drainase atau letaknya lebih rendah daripada daerah sekitarnya. Drainase itu apa? Drainase itu karena kurang
tempat untuk mengalir ya. Jadi di sana jadi genangan ya. Drainase itu adalah saluran air ya maksudnya ya. Oke ya. Rawa terjadi karena mengikuti perluasan daratan akibat sedimen akuatis ya. Sedimen berarti pengendapan ya, dia pengendapan ya. Terus kemudian ada pengikisan air laut atau abrasi platform ya. Kemudian ada kenaikan air laut pada zaman glasial ya. Jadi ada kenaikan air laut ya. Zaman glasial adalah pencairan es ya maksudnya ya. Oke, kemudian ada macam-macam rawa berdasarkan jenis tumbuhannya. Jadi ada swamp. Belum. Nah ini ya. Berdasarkan jenis tumbuhannya ada swamp ya, yaitu lahan basah yang selalu digenangi air dengan jenis tumbuhan seperti lumut, rumput, semak, dan tumbuhan pohon ya. Kemudian ada marsh seperti swamp tapi tumbuhannya didominasi lumut, rumput, dan alang-alang. Jadi ini dia menurut tumbuhannya ya, ada tumbuhannya ya. Kemudian ada rawa bog ya, yaitu lahan basah yang permukaannya relatif kering ya. Sedangkan dalam tanah bersifat basah dan jenuh air ya. Rawa dengan rawa itu semua apa? Orang kalau di rawa-rawa kok bisa tenggelam ya Pak? Rawa ya, rawa maksudnya rawa-rawa itu Mbak, maksudnya Mbak. Jadi kan tadi seperti jelaskan tadi ya. Saya nggak tahu kok bisa tenggelam. Karena mungkin apa? Mungkin ada gundukan lumpur ya. Jadi biasanya rawa itu dangkal ya, bisa setahu saya ya. Rawa itu dangkal. Rawa itu tidak sama dengan danau ya. Kalau danau itu karena apa? Kumpulan air atau genangan air yang luas, yang besar, yang dalam ya. Tapi kok rawa itu enggak dalam ya. Selanjutkan ya. Mungkin kalau yang ada tenggelam di rawa itu mungkin karena apa? Tanahnya yang terlalu lembut, lumpurnya yang terlalu tebal sehingga dia sebenarnya tenggelam di lumpur ya. Bukan tenggelam di airnya. Karena setahu saya rawa itu adalah dangkal ya. Oke. Oke ya. Kemudian ada bog, lahan basah yang permukaannya relatif kering. Sedangkan dalam tanah bersifat basah dan jenuh air ya. Kemudian ada rawa pasang surut, yaitu sumber air dari pasang surut kemudian tumbuhan didominasi bakau ya. Kalau teman-teman sering lihat di pinggir pantai kan selalu ada genang-genangan air ya, yang biasanya ada di pohon-pohon bakau ya itu ya. Kemudian ya macam rawa berdasarkan genangan airnya ya. Jadi ada rawa yang airnya selalu tergenang, sama rawa yang tidak selalu tergenang. Jadi nggak selalu tergenang ya. Jadi biasanya itu air asam, air tidak berganti, tidak ada binatang, tanahnya tanah gambut ya. Tanah gambut atau tanah lumpur ya. Seperti lumpur itu ya. Rawa yang airnya tidak selalu tergenang, air berganti saat pasang surut air laut, dapat dimanfaatkan untuk usaha pertanian ya. Jadi biasanya ada di tanaman di pinggir pantai itu ya. Biasanya. Sebentar. Oke ya, selanjutkan. Nah, jadi manfaat rawa ya. Jadi beberapa manfaat rawa, dia bisa dijadikan sawah pasang surut ya. Ya, sawah pasang surut ya. Biasanya dia dia manfaatkan biasanya di daerah pesisir pantai ya. Bisa digunakan sebagai perikanan ya, perikanan.
Kemudian bisa digunakan sebagai pembangkit listrik ya. Dia biasanya memanfaatkan apa? Energi pasang surut air laut ya. Sebelumnya sudah saya jelaskan kalau saya di kelas ini ya, tentang energi pasang surut air laut ya. Jadi pasang surut air laut itu bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik ya. Kemudian sebagai wisata ya, biasanya di hutan bakau itu ya, sawah-sawah hutan bakau itu biasanya digunakan untuk wisata mangrove ya, seperti itu. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi setelah rawa, sekarang adalah danau ya. Danau itu apa? Yaitu cekungan di daratan yang terisi air ya. Jadi wilayah daratan yang dia mengalami cekungan ya, sehingga dia terisi air. Ya, selanjutnya apa? Macam danau berdasarkan jenis airnya ya. Jadi ada danau air asin ya. Kemudian ada danau air tawar ya. Ya. Danau air asin terdapat di daerah semi arid dan arid, tidak punya atau minim outlet kadar air tinggi. Contoh Great Salt Lake atau danau, dan ada di danau laut mati ya. Kemudian ada danau air tawar, terdapat daerah humid, air diperoleh dari hujan terbuka ya. Oke, saya lanjutkan ya. Sebenarnya ada macam danau berdasarkan terjadinya ya. Jadi danau tektonik atau karena proses tektonisme ya. Jadi dia terbentuk karena terjadinya tektonisme sehingga dia mengalami cekungan ya. Kemudian ada danau vulkanis ya. Dia terbentuk karena proses vulkanisme ya. Karena proses vulkanisme. Jadi setelah dia ada proses vulkanisme, maka dia membentuk cekungan ya, sehingga cekungan tersebut dinamakan vulkanis ya. Kemudian ada danau vulkano dan tektonik ya, seperti namanya dia gabungan ya dari tektonik dan vulkanis. Jadi karena ada peristiwa tektonik dan vulkanis, sehingga dia membentuk satu cekungan ya. Danau gletser ya, karena gletser mencair ya. Biasanya dia ada di daerah-daerah yang memiliki musim dingin ya, musim dingin sampai dia minus dia derajatnya sampai minus ya, karena daratannya dia membentuk air ya. Gletser itu kan tadi ya gundukan es ya. Ya, tidak selalu di kutub utara mbak ya, tidak selalu di kutub utara. Jadi kalau teman-teman tahu contohnya di Kanada ya, di Kanada itu musim dingin bisa sampai minus 30 derajat ya, minus 30 derajat. Jadi sampai ada gundukan es, sampai danau-danau itu dia menjadi danau atau rawa-rawa dia menjadi es ya, sampai danau itu bisa dilewati mobil ya, kamu tahu. Kemudian ada danau Kars atau Dolina ya, karena proses pelautan di daerah Kars ya, daerah Kars. Apa itu daerah Kars? Ada yang tahu? Jadi kalau di sini disebutkan Kars adalah sebuah bentuk permukaan bumi yang pada umumnya dicirikan dengan adanya depresi tertutup ya.
Jadi sebenarnya hampir sama ya. Di daerah kas maksudnya dia daerah-daerah cekungan ya, daerah-daerah apa yang tidak mempunyai aliran ya. Daerah kas seperti itu maksudnya. Kemudian ada danau danau bendungan alam ya, sungai yang terbendung secara alami ya. Jadi dia sebelumnya adalah sungai, kemudian sungai kan dia sebenarnya kan yang mengalir ya, sungai itu kan mengalir. Jadi awalnya dia sungai, karena terjadinya peristiwa alam, sungai itu tertutup dan menjadi danau ya. Kemudian ada danau buatan atau waduk ya. Jadi danau yang dibuat manusia ya. Biasanya untuk apa? Biasanya untuk pertanian, untuk pembangkit listrik, untuk pariwisata, biasanya seperti itu. Oke, lanjutkan ya. Kemudian ada manfaat danau ya. Manfaat danau yang pertama adalah untuk irigasi. Apa itu irigasi? Jadi irigasi itu mengairi sawah ya. Jadi adalah bermanfaat untuk mengairi sawah ya. Jadi danau biasanya ada danau tanda hujan ya, danau tanda hujan, di mana dia sumber airnya biasanya itu 80% dari hujan ya. Nah, dia ditujukan untuk untuk perairan ya, mengairi sawah ya. Kemudian bisa digunakan untuk perikanan ya, perikanan dan objek wisata. Seperti Danau Toba atau danau, kalau di Jawa ini Sarangan ya, danau Sarangan ya. Kemudian untuk pembangkit listrik ya, teman-teman sebelumnya sudah saya jelaskan belum ya tentang, sudah sepertinya di kelas ini ya. Jadi bagaimana danau itu dimanfaatkan untuk pembangkit listrik ya. Jadi biasanya di situ ada pintu air yang mengalirkan air danau tersebut. Tempat kakeknya Mbak Nuri ya. Ya. Jadi di Sarangan juga ada ya, setahu saya juga ada pembangkit listrik di situ ya. Jadi aliran air dari danau tersebut ya, itu dibuat sedemikian rupa sehingga aliran tersebut memutar turbin ya, atau generator. Situ ada generator ya, sehingga gerakan mekanik dari putaran tersebut menimbulkan energi listrik ya, seperti itu ya. Nah, kemudian bisa digunakan untuk sumber air minum ya, sumber air minum. Tapi ya tentunya dari proses penyaringan ya, seperti itu. Ya, kemudian penyebab hilangnya danau ya. Yaitu pertama pembentukan delta-delta atau pelumpuran di danau ya. Jadi delta itu maksudnya ada gundukan-gundukan ya. Gundukan-gundukan, kemudian ada gerakan tektonik berupa pengangkatan dasar danau ya. Gerakan tektonik itu yang dari dalam tanah biasanya ya. Ada gerakan tektonik, gerakan dari dalam tanah tersebut sehingga dasar danau itu naik ke atas ya. Sehingga dasar danau dia semakin tinggi. Seperti gunung gitu kan. Gunung kan karena adanya gerakan tektonik dari dalam bumi ya. Jadi seperti itu, dia membentuk gundukan sehingga danau tersebut cekungannya menjadi cembung ya malahnya. Karena ada proses tersebut jadi cekungannya menjadi cembung. Kemudian pengendapan jasad hewan dan tumbuhan di dasar danau mempercepat pendangkalan. Nah, jadi intinya adalah pendangkalan ya. Kemudian penguapan yang kuat terutama di daerah arid ya. Penguapan yang kuat, jadi karena ada penguapan jadi sehingga danau tersebut menjadi kering. Ya. Kemudian erosi yang kuat pada saluran outlet ya. Jadi bersaluran outlet, bersaluran yang untuk mengalirkan air tersebut ya. Ya, terjadi erosi, terjadi pengikisan sehingga danaunya menjadi
berkurang ya, air tanah berkurang ataupun bentuk cekungan tersebut menjadi terbuka ya, sehingga untuk menampung air sudah berkurang. Kemampuannya untuk menampung air sehingga berkurang karena terkikisnya dinding-dinding danau tersebut. Oke. Sebelumnya ada pertanyaan? Selanjutkan ya. Kemudian sungai ya, tadi setelah kita mencari rawa, danau. Bentar. Oke ya, sungai ya. Jadi sungai itu adalah alur di permukaan bumi yang terisi air yang mengalir ya. Jadi alur ya. Dia alur tersebut akan berakhir di laut ya. Jadi dia mengalir dari hulu ke hilir ya. Oh, ini ada penjelasannya. Hulu adalah bagian sungai yang dekat dengan mata air ya. Dekat dengan mata air. Kemudian hilir bagian sungai yang dekat dengan muara ya. Biasanya dia ada di daerah pesisir pantai ya. Hilir itu ya. Kemudian ada kanal ya. Kanal adalah sungai buatan manusia ya. Biasanya kanal itu dia dicabangkan dari sungai yang besar ya. Dari sungai besar dia dicabangkan menjadi sungai kecil. Nah, itu bisa disebut kanal. Nah, itu biasanya fungsinya untuk untuk perairannya, untuk mengairi sawah biasanya, untuk mengairi daerah-daerah tertentu ya. Kemudian ada sungai bawah tanah, yaitu sungai yang ada di daerah kabur ya. Oke, lanjutkan. Kemudian ada jenis sungai berdasarkan asal airnya ya. Ada sungai mata air, yaitu sungai Sungai yang berasal dari sumber air ya, sumber air yang ada di bumi. Biasanya dia biasanya dari dari pegunungan ya, dari pegunungan atau hutan-hutan ya, seperti yang seperti yang saya jelaskan tadi ya, bahwasanya hutan itu dia menyerap air ya, air yang di permukaan bumi ya, sehingga dia berkumpul dan menjadi sumber mata air ya. Kemudian sungai hujan, yaitu sungai yang sumber airnya berasal dari resapan air hujan ya. Kemudian resapan air tersebut keluar sebagai mata air melalui rekahan atau celah batuan ya, dan mengalir sebagai sungai ya. Jadi dia berasal dari air hujan ya. Kemudian sungai Gletscher ya, ada sungai Gletscher. Sungai Gletscher, sungai Gletscher? Itu jadi jenis sungai sumber airnya berasal dari pencairan es ya, atau Gletscher ya. Jadi biasanya terdapat pada daerah-daerah yang memiliki suhu dingin ya, atau mulai musim yang dia mempunyai musim dingin. Jadi itu dinamakan sungai Gletscher ya. Jadi dari proses pencairan es ya. Biasanya ada di gunung-gunung ya, gunung-gunung dia yang
yang memiliki suhu tinggi sehingga permukaannya adalah berupa es ya. Kemudian sungai campuran. Apa itu sungai campuran? Sebenarnya sungai campuran adalah apa? Jadi bukan semuanya dicampur ya. Jadi sungai campuran itu sungai yang berasal dari cairan gletser itu ya. Kemudian dia mendapat tambahan air dari air hujan ya. Jadi merupakan campuran dari gletser dan air hujan ya. Ya. Sumbernya berasal dari dua tersebut ya, makanya disebut sungai campuran ya. Oke, ada pertanyaan? Kemudian jenis sungai berdasarkan kestabilan airnya. Jadi ada namanya sungai permanen ya, atau perennial, episodik ya. Jadi debit air antara musim kemarau dengan penghujan tidak jauh berbeda. Karena dia disebut sungai permanen ya. Jadi sumbernya karena dia tidak berasal dari air hujan sehingga debit airnya itu tidak jauh berbeda ya. Makanya disebut sungai permanen. Kemudian ada sungai periodik ya, atau intermittent ya. Jadi debit airnya menyusut ketika musim kemarau ya. Ketika musim kemarau dia menyusut ya. Kemudian ada sungai eupemeral ya, itu hanya berair ketika datangnya hujan ya. Jadi karena dia sumber satu-satunya sungai tersebut adalah air hujan ya, sehingga saatnya datang hujan itu dia akan berair. Tapi ketika hujannya berhenti ya, sungai tersebut tidak akan mengalirkan air ya. Kemudian erosi sungai ya. Jadi seperti kata-katanya erosi sudah paham semua ya masalah erosi aja. Jangan sampai ada yang nggak tahu apa itu erosi ya. Jadi erosi apa? Pengikisan ya, pengikisan tanah oleh air ya. Pengikisan tanah. Jadi jangan sampai ya, Mbak Lisa benar ya, pengikisan ya. Jadi pengikisan. Kemudian di sini ada disebutkan erosi vertikal, horizontal, ada erosi mundur ya. Atau backwash erosi. Ya. Vertikal itu berarti apa? Ya, karena kemiringan lahan masih besar sehingga sungai mengikis bagian dasar sungai ya. Vertikal itu berarti apa? Vertikal seperti katanya vertikal dia tegak lurus ya. Tegak lurus dengan permukaan tanah. Sedangkan horizontal itu berarti dia sejajar ya, sejajar dengan permukaan tanah ya. Jadi erosi vertikal dia disebabkan karena apa? Karena kemiringan lahan masih besar sehingga sungai mengikis bagian dasar sungai ya. Kemudian erosi horizontal ya, atau lateral biasanya terjadi di dataran rendah di mana air mengikis bagian samping. Jadi karena ada gerakan horizontal dari sungai tersebut, dia mengikis bagian samping ya. Kemudian ada erosi mundur atau backwash erosion ya. Biasanya ini alur-alur sungai baru yang bergerak mundur dan bergabung dengan sungai utama ya. Makanya dia kenapa disebut gerak mundur ya, karena dia munculnya sungai baru ya, yang bergerak menuju ke sungai utama ya. Oke. Oke, kemudian ada pengendapan sungai ya. Ya. Jadi pengendapan ini terjadi di muara sungai ya. Delta atau material endapan sungai yang membentuk daratan biasanya berbentuk segitiga di muara sungai ya.
Jadi biasanya ini sungai-sungai ini dia kan air yang mengalir di sungai tidak hanya air saja. Jadi semua yang dibawa oleh air tersebut dia akan mengalir pengendapan, termasuk sampah ya, termasuk sampah teman-teman. Jadi misalnya teman-teman buang sampah sembarangan di sungai, ya teman-teman akan merasakan sendiri bahwa sungai itu akan mengalami pendangkalan ya, sehingga dia terbentuk delta ya, berbentuk daratan ya, sampai dia ada daratan karena dari pengendapan tersebut ya. Jadi pengendapannya tidak hanya lumpur, tidak hanya benda-benda organik lainnya, bahkan benda-benda anorganik seperti sampah-sampah itu akan mengendap berbentuk daratan ya. Maka dari itu kenapa saya himbaukan teman-teman jangan sampai buang sampah sembarangan ya, apalagi di sungai ya. Biasanya masyarakat desa itu masih melakukan hal tersebut ya. Kemudian secara terbentuknya delta ya. Delta ini terbentuk karena apa? Pertama, ada aliran sungai yang membawa lumpur ya. Aliran sungai yang membawa lumpur ya. Kemudian laut di muara sungai landai dan dangkal. Jadi karena karena muaranya landai sehingga sehingga air yang mengalir ke muara tersebut tidak deras, alirannya lambat, sehingga proses pengendapannya lebih besar ya. Oke ya. Kemudian larutnya tenang atau gelombang dan arus lautnya tenang, gelombang dan arus laut tidak besar ya, sehingga endapan-endapannya, proses pengendapannya semakin banyak ya, semakin lebih besar ya. Dan kemudian arus pasang surut tidak besar ya. Ada pertanyaan? Mungkin sebelumnya ada pertanyaan belum ya? Kalau nggak ada pertanyaan, aduh, kalau nggak ada pertanyaan, sebentar lagi saya kasih soal UAS ya. Ini angkatan 3 ya. Ya, kemarin saya tugaskan absen itu siapa ya? Mbak Gadis ya? Ya, saya mau menjelaskan sedikit ya tentang peta konsep dari buku ini ya. Belum saya upload ternyata. Jadi teman-teman ini semester 2 ya, nanti ini udah selesai ya yang hidrosfer representasi ini saya.
Jadi sebelum saya akhiri, mungkin saya mau tunjukkan peta konsep ini ya. Kita tolong teman-teman bulan 3, iya bulan depan semester 3. Bulan depan teman-teman masuk kelas 2 ya. Jadi pertemuan geografinya lebih banyak ya. Bagiin di grup Pak. Oh iya Mbak Gadis. Jadi nanti semester 3 itu pertemuan geografinya lebih banyak ya. Jadi kelas 1 ini kan teman-teman hanya 4 pertemuan kemarin ya, hanya 4 pertemuan. Sedangkan nanti kelas 2 semester 3 itu teman-teman pertemuan geografinya lebih banyak ya. Jadi pertemuannya tiap minggu ya. Setiap minggu. Pertemuan geografinya setiap minggu. Jadi tidak seperti sekarang ya, karena di kelas 1 ini jatahnya cuma berapa SKS ya. Wah, ini lama sekali nih. Kemudian teman-teman yang belum mengumpulkan tugas ya, masih ada loh teman yang masih ada loh ya yang belum mengumpulkan tugas dan UTS ya. Segera dikumpulkan, cari yang jadi yang merasa belum mengumpulkan tugas, mau saya sebutkan sekarang. Kalau saya sebutkan sekarang nanti teman-teman malu ya. Jadi ada yang belum mengumpulkan tugas ya, tugas dan UTS ya. Enggak usah lah. Nanti akan saya chat sendiri ya di masing-masing orang ya. Nanti akan saya chat. Jadi kalau teman-teman merasa dapat chat dari saya sama sekali tugasnya belum semua ya. Jadi nanti akan saya chat di masing-masing Facebook ya. Kalau teman-teman di chatnya merasa dapat chat dari saya, hati-hati teman-teman, dapat minus ya nilainya ya. Oke ya, saya menjelaskan sebentar ya tentang peta konsep yang ada di buku ini ya. Oke ya. Jadi dinamika hidrosfer ya. Jadi kajian dalam bab ini meliputi ya siklus hidrologi air tanah ya. Kemudian di sini ada tubuh perairan ya. Saya sudah, tapi sama banget dibuka. Saya sudah tahu ya. Kan di situ kan sudah ada tertera ya. Tanggal berapa teman-teman mengirimkan ya. Memang belum saya koreksi. Tapi kan di situ kan saya bisa cek siapa aja yang belum mengumpulkan. Ada tanggalnya, ada tanggal pengiriman ya. Jadi kalau kan saya catat ada deadline-nya. Jadi kalau teman-teman di tanggal pengiriman itu melewati batas deadline ya, maaf ya, jadi ada sedikit pengurangan nilai ya. Jadi setelah saya koreksi nilainya sekian ya saya kurangi gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman telat ya mengumpulkan tugas ya. Dan jangan sampai ada yang, bahkan jangan sampai ada yang mengumpulkan ya. Oke, saya menjelaskan sekilas tentang konsep ini ya. Jadi ini ya seperti yang saya jelaskan tadi ya tentang siklus hidrologi, kelihatan ya. Semuanya kelihatan ya. Sedikit agak kecil mungkin ya. Jadi siklus hidrologi ya terdiri atas penguapan, pengembunan, hujan, ya surface runoff. Ya, tadi sudah jelaskan ya. Penguapan tadi apa? Ya, evaporasi ya. Evaporasi. Kemudian pengembunan tadi apa? Kondensasi. Dan jadi proses hujan ya atau presipitasi, dan surface runoff ya atau apa? Mengalirnya air hujan di permukaan tanah ya. Kemudian air tanah ya. Terbentuknya air tanah dia terpengaruh oleh apa? Kelembapan tanah, porositas tanah, kemiringan lereng ya. Porositas itu apa? Lubang ya. Porositas itu lubang ya. Porositas itu artinya lubang. Jadi karena ada pori-pori, nah, maksudnya porositas itu pori-pori ya. Pori-pori yang ada tanah, dia
mengalirkan tanah ke dalam tanah ya, jadi membentuk air tanah ya. Kemudian ada kemiringan lereng ya, karena terbentuk dari kemiringan lereng. Kemudian tubuh perairan ya. Tubuh perairan di muka bumi ini ada, seperti jelaskan tadi, ada sungai, danau, rawa, dan laut ya. Cuma laut tadi belum sempat terjelaskan ya. Ya. Kalau kemudian ya, jadi di sungai ini dia meliputi kajian profil ya, profil aliran hulu, aliran tengah, dan aliran hilir ya. Seperti yang jelaskan tadi seperti yang jelaskan tadi ya, sungai itu dia genangan air yang mengalir ya. Genangan air yang mengalir dia dari hulu ke hilir ya. Hulu apa tadi? Hulu adalah daerah sungai yang berdekatan dengan muara mata air ya, sumber air. Sedangkan hilir adalah daerah sungai yang berdekatan dengan muara atau pesisir pantai ya. Kemudian sumber air ya, sumber air dari sungai ini ada dari hujan, glacier, dan campuran ya. Jadi saya jelaskan. Kemudian ada pola aliran ya. Pola alirannya dendritik, pinnet, trilis, paralel, radial, sentripetal, dan arufal ya. Kemudian jadi ini sedikit sekilas kesimpulan dari penjelasan kita malam hari ini. Kemudian danau ya. Contoh danau yaitu apa? Ini tadi berdasarkan proses terbentuknya ya. Berdasarkan proses terbentuknya ada danau vulkanik, tektonik. Tektovulkanik yaitu gabungan dari kedua peristiwa ini. Kemudian ada danau kars, sirges, dan bendungan ya. Kemudian rawa ya. Jadi ada dua ya, ada rawa selalu tergenang dan rawa yang tidak selalu tergenang ya. Kemudian laut ya. Jadi mungkin nanti yang laut ini teman-teman bisa baca sendiri di bukunya ya, karena mungkin waktu tidak cukup ya. Nanti seperti bulan lalu pertemuannya terpotong ya karena waktu tidak cukup. Jadi mungkin teman-teman bisa baca sendiri tentang lautnya, ya tentang laut ya. Jadi dia ada proses ya. Ingrasi, ada proses transgresi ya, integrasi dan transgresi ya. Jadi apa itu proses integrasi, apa itu proses transgresi, mungkin bisa pelajari nanti teman-teman ya. Kemudian letaknya ada di pedalaman, tepi, tengah, dan samudra ya. Jadi ini adalah terletak pembagian terletak pada lautan ya. Kemudian ada zonasi ya, ada zona litoral, neritik, batial, dan abisal ya. Ini adalah zona-zona yang terbagi pada zona laut ya. Kemudian gerakan laut itu terbagi ada gelombang, arus laut, dan pasang surut ya. Ini gerakan-gerakan yang terjadi pada lautan ya. Kemudian batas laut ya. Batas lautan ada teritorial, landas, kontinen, dan ZTE. ZTE itu apa? Zona ekonomi eksklusif ya. Zona ekonomi eksklusif. Oke ya. Mungkin untuk laut mungkin teman-teman bisa pelajari nanti ya. Karena waktunya tidak cukup. Sebelum saya akhiri, apa ada pertanyaan? Jadi setelah ini akan saya upload soal soal UAS. Saya kasih waktu sekarang tanggal 16. Mau saya kasih waktu berapa hari? 1 hari cukup ya. Oke, sebelum saya akhiri. Seminggu, lama sekali. Masa UAS seminggu? Tutor yang lain kalau ngasih UAS seminggu dah. Waduh, lama sekali seminggu ya.
Soalnya kalau seminggu saya takut teman-teman lupa. Saya gitu, seminggu teman-teman lupa. Coba kalau saya kasih waktu 1 hari, malam ini kan langsung dikerjakan sama teman-teman. Kalau seminggu mesti teman-teman nanti, alah masih seminggu lagi lah, habis itu lupa kali kerjakan. Nah nanti bingung saya ngasih nilainya, ya kan? Masa nggak ngumpulkan UAS, ujuk-ujuk saya kasih nilai 90, kan nggak mungkin. Ya udah, saya kasih waktu seminggu lah. Udah, saya tutup pertemuan pada malam hari ini. Nanti saya upload ya di grup ya. Yang merasa belum mengumpulkan tugas, segera dikirimkan tugasnya ya, yang geografi ya. Saya tutup pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.